Hai Mam, hari ini saya mau masak tumis pedas brokoli, wortel, bakso, dan sosis. Udah lama saya nggak masak tumis pedas Mam, karena takut yang makan cuman saya sama suami doang. Ini saya udah nyiapin brokolinya, kemudian wortel, dan ini batang brokoli. Batang brokoli nggak pernah saya buang ya Mam, paling cuman saya buang batang kerasnya doang. Kemudian ini saya juga udah nyiapin bakso, ini saya cuman pakai beberapa aja. Kemudian sosis, ini saya juga pakai 3 biji doang, Mam. Nah, mulai masak, Mam. Hari ini tumisannya tanpa telur karena saya pengen bikin tumisan ala-ala desa gitu ya, Mam. Jadi entar rasanya medok gitu. Pakai kecap dan ada pedas-pedasnya dikit gitu, Mam. Nah, ini ditumis sampai harum dan kalau udah kecium aroma bumbunya, baru dimasukin bakso. Kemudian sosis. Ini juga ditumis-tumis bentar kayak gini. Nah, kemudian saya tambahin air ya, Mam, biar cepat matangnya. Kemudian saya tambahin juga wortel, kemudian batang brokoli. Jadi yang agak keras saya duluin. Ini saya tambahin saus tiram juga biar semakin kuat aromanya. Nah, kira-kira seperti ini, Mam. Ini tadi udah saya tambahin kecap sama cabai ya, Mam. Tapi nggak on cam karena ternyata saya tadi lupa belum nyalain tombol on-nya. Ini brokolinya juga udah mulai masuk, tinggal aduk-aduk bentar dan hasilnya seperti ini, Mam. Rasanya seperti masakan waktu gadis, pedes, manis. Nah, berikutnya ini saya lagi mau bikin tempe mendoan. Ini saya pakai tepung ayam dan daun bawang. Mulai menggoreng, Mam. Nah, sekarang udah jam 6.29. Ini anak-anak udah pada sarapan dan saya dan Pak suami yang mau mulai siap-siap untuk berangkat kerja. Nah, ini saya udah nyampe kantor, Mam. Jadi saya mau lanjut kerja dulu ya, Mam. Dan jangan lupa ikutin sharingku. Selamat beraktivitas, Mam. Pernah baca kalimat ini? Ini atau mungkin ini. Kira-kira ada gak sih yang bisa dilakuin seorang ibu rumah tangga selain sabar? Jadi mikir deh, apa ya? Hai, saatnya sharing-sharing lagi nih, Mam. Mam, banyaknya keluhan yang lagi ramai baik di Facebook, YouTube, apalagi di TikTok tentang beratnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Buat saya pengen ikut berbagi cerita juga nih di sini. Soalnya relate banget sama kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga. Ya gak sih? Rata-rata keluh kesah kita tuh sama deh. Apalagi ibu rumah tangga yang juga memiliki aktivitas lain di luar rumah. Kadang ngerasa kayak dikejar-kejar waktu gitu. Wah, pusingnya bisa bikin stres tuh. Sebenarnya kalau dibilang stres sih oke ya, karena kadang kita emang udah ngalamin tekanan gitu loh. Jadi kayak banyak beban yang buat kita jadi gak nyaman. Nah, di episode kedua ini saya akan berbagi lagi tentang ilmu untuk ibu rumah tangga dengan tema sabar. Kalimat yang udah sering kali kita dengar atau bahkan udah sering kali kita lakukan, tapi hati tetap nyesek. Kurang sabar gimana lagi? Sampai kapan harus bersabar? Capek deh dengan rasa sabar dan segala kalimat putus asa lainnya. Akhirnya tetap aja hati kita yang ngenes karena nahan kekesalan. Kalau kita bikin pola jadi kayak gini nih, Mam. Kita yang marah, tapi kita yang kesel. Marah lagi, kesel lagi. Nah, akhirnya kayak sakit hati sendiri gitu loh.
berpikir bahwa suaminya nggak mau tahu tentang beratnya jadi ibu rumah tangga yang juga ikut membantu perekonomian keluarga. Suami kurang care, suami cuma mikirin diri sendiri, dan lain-lain. Sebenarnya sih nggak salah ya kalau ada yang berpikir demikian. Tapi tentu saja dengan kondisi yang berbeda-beda di tiap-tiap rumah tangga. Kalau yang lagi kita bahas saat ini kondisinya suami istri sama-sama bekerja tanpa ada pembantu atau asisten rumah tangga dan intinya kesibukannya sepadan lah. Nah sebenarnya apa sih yang buat bisa jadi begini, atau kenapa sih dari dulu bisa begini, atau awalnya dulu gimana ya kok bisa begini? Kita cari tahu yuk Mam. Yang pertama karena budaya Mam. Budaya Jawa itu kan seperti mengagungkan laki-laki banget gitu ya. Emang bener sih dalam Islam pun diajarkan untuk menghormati suami, mengutamakan suami. Tapi dalam surat An-Nisa diterangkan juga bahwa laki-laki adalah pelindung bagi kaum wanita. Dalam hal ini istri ya Mam, melindungi raganya, jiwanya, termasuk melindungi hati dan perasaannya. Begitupun dengan kesejahteraannya. Di salah satu cerita tentang Nabi Muhammad ya, menceritakan bahwa Nabi itu pernah loh ngerjain pekerjaan rumah tangga seperti bantu nyuci, nyiapin hidangan, dan itu gak buat Nabi menjadi rendah diri, karena Nabi melakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya istri-istrinya pun semakin sayang ke Nabi. Tapi di budaya kita jarang banget lihat seorang laki-laki yang udah berstatus sebagai suami ikut mencuci baju, bantuin masak, atau bantuin beberes rumah. Kecuali suami-suami yang udah pernah hidup di luar negeri. Karena mereka kebawa kebiasaan selama tinggal di sana, dan di sana tuh laki-laki melakukan pekerjaan rumah tangga itu hal biasa, Mam, wajar gitu loh. Kalau yang belum pernah hidup mandiri di luar negeri ya mereka melihat dan belajar dari kehidupan orang tuanya. Dari zaman neneknya nenek, nah gimana tuh bayanginnya? Neneknya nenek, pokoknya dari kehidupan sebelum-sebelumnya gitu loh ya. Kalau wanita itu identiknya ya kerjanya cuma di dapur, masak, berhias, dan melahirkan. Dan laki-laki tugasnya hanya mencari duit. Nah, anggapan tentang ini berlangsung terus-menerus, turun-temurun dari zaman ke zaman sampai turun ke generasi kita. Dan akhirnya yang kasihan ya wanita zaman sekarang yang ikut bantuin cari duit buat keluarga. Kalau tetap ngikutin cara berpikir tradisionalnya. Nah, sekarang gimana kalau suami kita tuh ternyata masih berpikiran tradisional? Masa harus capek hati terus sih? Nah, yuk kita bahas di poin yang kedua. Yang kedua, bicarakan baik-baik dengan suami tentang capeknya kita, stresnya kita, beratnya kita yang tiap hari harus mengerjakan ini dan itu untuk keluarga. Tapi dengan catatan gak boleh dengan nada tinggi, apalagi dengan marah-marah ya Mam. Karena percuma gak akan didengar gitu loh, malah bikin hati kesel. Jadi lebih baik komunikasikan dengan tenang dari hati ke hati agar suami kita tuh mau berempati. Terus pilih waktu-waktu santai atau pas suami lagi kelihatan tenang, seneng. Nah itu baru kita ngomong. Sekali lagi ingat ya Mam, jangan terpancing emosi agar tersampaikan apa maunya kita. Nah kalau udah tersampaikan, besok ketika kita butuh bantuannya pas suami, kita bisa langsung ngomong aja Mam. Misal, kemarin kayak ada yang mau bantuin aku rapiin kamar deh, jadi nggak sambil senyum-senyum gitu ya Mam. Atau bisa juga dengan kata-kata lain seperti ini, boleh minta tolong sapuin bentar nggak? Kalau dia masih mau ngerjain, syukur. Kalau dia lupa, ingetin aja lagi Mam. Asal jangan kayak mewajibkan gitu ya Mam. Karena ya balik lagi ke budaya Mam, bahwa laki-laki itu selalu merasa superior, jadi nggak suka disuruh-suruh. Kadang dia mau melakukan sesuatu itu sesuai moodnya dia Mam. Kemudian gimana kalau udah diajak komunikasi tapi tetap aja nggak mau tahu atau nggak mau bantu? Nah ini masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga adalah tidak bisa tidak, Mam harus belajar menerima keadaan atau berdamai dengan keadaan. Karena diajak ngobrol untuk saling berempati gak bisa, diminta pengertiannya gak bisa. Jadi paling aman dan buat kita tetap waras ya berdamai dengan keadaan.
Wait Mom, jangan ngerasa gimana-gimana dulu. Karena sebenarnya poin yang ketiga ini loh yang jadikan kita kuat, tangguh, amazing woman, baik di mata suami maupun di mata Tuhan. Karena wanita yang seperti ini pintar mengelola rasa sabarnya. Dan orang yang seperti ini pasti dia lebih tenang karena dia mampu untuk berlapang dada. Ya gampang sih memang. Makanya Allah janjikan banyak kebaikan, banyak hal gak terduga bagi siapapun yang mampu untuk bersabar. Bersabar dengan keadaan, bersabar dengan rasa kecewa, bersabar dengan segala hal lah pokoknya. Nah, kuncinya agar kuat untuk bersabar, lakukan semuanya karena Allah semata. Jadi, apapun yang kita lakukan atas nama Tuhan. Jangan karena manusia. Kalau karena manusia sifatnya hanya duniawi aja, fana jadinya. Nah, gitu ya Mam, sharing untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga buat Mam jadi bisa berpikir lebih baik, lebih ikhlas atau lebih legowo dalam menghadapi segalanya. See you Mam, bye.